مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang keempat. Penulis kitab At-Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan Babul Khawf Minasyirki, bab takut terhadap syirik. Maksud bab ini adalah penjelasan tentang kewajiban kita takut terjerumus dalam dosa syirik. Jadi ini hukumnya wajib. Karena dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab ini ingin menjelaskan kepada kita seberapa besar bahaya dosa syirik itu, sehingga kita wajib untuk takut terjerumus di dalamnya. Kita masuk dalil yang pertama. Penulis rahimahullah menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa terdapat dalam 2 ayat, ayat ke-48 dan 116. Cuma ayat ini masih ada lanjutannya, maka lanjutannya sudah berbeda. Di ayat ke-48, lanjutannya adalah wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Sedangkan di ayat 116 lanjutannya adalah wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama, yang sesungguhnya terdapat dalam 2 ayat dari surat An-Nisa. Ayat yang mulia ini memberi pelajaran penting kepada kita. Yang pertama adalah bahaya syirik yang sangat dahsyat. Bahkan bahaya yang paling besar. Karena tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah bahaya terbesar yang mengancam kita. Sebab orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mungkin bisa masuk surga. Enggak mungkin. Rasulullah SAW pernah bersabda, La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, Wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Maka beliau menegaskan, wala ana, tidak juga aku. Artinya,
Amalanku pun tidak bisa memasukkan aku ke dalam surga. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa maghfiratin. Melainkan aku masuk surga karena Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dan ampunannya kepadaku. Jadi, orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin masuk surga. Kalau begitu, ayat ini menegaskan kepada kita, orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin masuk surga. Maka dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan tentang kekalnya orang musyrik di neraka juga disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Maka jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita tidak ada bahaya yang lebih besar yang mengancam diri kita daripada dosa syirik. Namun perlu dipahami dengan baik, maksud pelaku dosa syirik itu tidak terampunkan dosanya adalah apabila dia mati sebelum bertaubat. Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati dengan taubat yang benar, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Bukankah mayoritas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulunya orang-orang musyrik? Tapi kemudian mereka bertaubat. Dan ketika mereka masih hidup pun Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin mereka akan masuk surga. Jadi, maksud ayat ini, apabila seseorang mati dalam keadaan berbuat syirik, atau dosa syiriknya dia lakukan sudah 30 tahun yang lalu, tapi dia nggak pernah bertobat, maka dosanya tidak terampunkan. Karena jemaah sekalian, agar dosa syirik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya hanya dengan taubat. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Adapun dosa-dosa yang lain mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara lain. Contoh, didoakan oleh orang lain. Bisa saja, misalkan terjadi, walaupun ini sangat sulit terjadi, tapi misalkan terjadi, seorang ayah koruptor, tapi anaknya anak soleh. Sampai mati ayahnya nggak bertobat. Lalu didoakan oleh anaknya. Bisa saja Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena dosanya bukan syirik. Bisa saja seseorang diampuni dengan sebab doa orang lain. Sama saja orang lain itu anaknya sendiri, atau kawannya, atau keluarganya. Namun, orang yang berbuat syirik, bahkan andai yang mendoakannya supaya diampuni adalah seorang nabi, Allah nggak akan ampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun bagi Abu Thalib.
Dalam surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun keluarga dekat, meskipun orang tuanya sendiri. Kalau mati sebagai musyrik, dia tidak boleh mendoakannya. Dia doakan pun percuma, Allah nggak akan ampuni. Sebab yang lainnya, seseorang itu diampuni dosanya, meskipun dia nggak bertobat, adalah karena musibah yang menimpanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min musibatin tusibul muslim, illa kaffarallahu anhu biha khatayahu, hatta syaukah yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, kecuali dengan sebab itu Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Sampai pun duri kecil yang menusuknya, maka itu akan menjadi sebab dosanya diampunkan. Tapi ini tidak berlaku bagi orang musyrik. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim. Sedangkan orang musyrik bukan orang muslim. Kalau tadinya dia muslim, maka Islamnya batal. Sehingga dia bukan lagi seorang muslim. Biarpun musibah bertubi-tubi menimpa hidupnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Sebab yang lainnya, azab kubur, azab di hari kebangkitan, atau azab neraka. Bisa jadi azab-azab ini menghapuskan dosa syirik, menghapuskan dosa selain syirik. Sehingga bisa jadi seorang muslim itu, dia diazab di kubur, maka di hari kebangkitan dia sudah tidak diazab lagi. Atau dia diazab lagi di hari kebangkitan di padang mahsyar, tapi dia sudah tidak lagi dimasukkan ke neraka. Atau dia dimasukkan ke neraka sebagai azab baginya, namun dia tidak kekal di neraka. Berarti azabnya itu menghapus dosa-dosanya. Namun ini tidak berlaku bagi dosa syirik. Orang yang berbuat dosa syirik kekal di dalam neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sebab yang lainnya jemaah sekalian, yang bisa menghapus dosa kita meskipun kita belum bertobat adalah amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Tapi ini tidak berlaku bagi dosa syirik. Yang terjadi malah sebaliknya. Dosa syirik itulah yang menghapuskan amal-amal soleh seseorang.
Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Sebab yang lainnya, yang bisa menghapus dosa seseorang meskipun dia enggak bertobat adalah berbuat baik kepada orang lain ataupun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama yang membutuhkan. Sampai seorang wanita pezina diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya hanya karena dia memberi minum seekor hewan, seekor anjing yang kehausan. Maka bagaimana lagi jika kita berbuat baik kepada orang beriman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa kurbatan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan kesusahan orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Artinya, Allah akan ampuni dosanya. Karena dulu di dunia dia suka menolong orang. Terutama orang yang kesusahan, terutama orang yang beriman. Tapi jamaah sekalian, ini tidak berlaku bagi dosa syirik. Hatim At-Ta'i, orang Nasrani Arab yang terkenal dengan kebaikannya yang sangat besar. Subhanallah. Di masa Nabi Muhammad SAW, orang Arab semua kenal dengan seorang Nasrani yang bernama Hatim At-Ta'i. Karena kebaikannya yang luar biasa. Dan anak-anak beliau ini masuk Islam. Maka anaknya penasaran. Kalau ayah saya baik, mungkin gak masuk surga. Namun Rasulullah SAW menegaskan tempatnya di neraka. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat dosa terbesar, dosa syirik. Dia hanya baik kepada manusia. Dia hanya beradab kepada orang, tapi kepada Allah dia sangat kurang ajar. Yaitu dia menuhankan selain Allah, dia melecehkan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Dengan mengatakan Allah itu adalah satu dari yang 3 trinitas. Maka tempatnya di neraka. Aisyah radhiyallahu anha pun pernah bertanya tentang Abdullah bin Jud'an. Ini juga orang dermawan di masa jahiliyah. Sayangnya sampai mati dia tidak masuk Islam. Maka Rasulullah SAW menegaskan tempatnya di neraka. Karena dosa kesyirikan dan kekufuran itu jamaah sekalian, menghalangi sedekah atau kebaikan-kebaikan dari orang-orang musyrik. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat ke-54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan berbuat dosa syirik adalah sebesar-besarnya kekafiran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, berapa semuanya kita sebutkan? Sebab-sebab seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia enggak bertobat, tapi masih ada sebab lain. Hitung saja sendiri ya. Kasih nomor aja sendiri. Tapi semua itu tidak bermanfaat tanpa tauhid.
Tidak bermanfaat kalau dia masih berbuat dosa syirik. Dosa syirik hanya bisa terampunkan dengan satu cara. Orangnya sendiri bertobat. Meninggalkan perbuatan dosa syirik dan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka makna ayat ini, kalau sampai mati dia enggak bertobat, dia tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan dari Allah Tabaraka wa taala. Jadi jangan sampai ada orang non-muslim mati lalu kita mengatakan almarhum sudah berpulang. Almarhum artinya orang yang Allah sayangi. Padahal Allah sangat murka kepadanya. Atau kita mengatakan RIP. Apa artinya? Rest in peace. Beristirahatlah dalam damai. Dalam damai gimana? Azab kubur sudah menantinya. Atau kita mengatakan dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tempat peristirahatan gimana? Azab kubur yang sangat dahsyat. Setelah azab kubur, ada lagi azab di hari kebangkitan dan kekal di dalam neraka sudah menantinya. Tidak ada lagi waktu baginya untuk beristirahat. Dan kuburan itu bukanlah tempat kepulangan yang terakhir, melainkan hanya tempat persinggahan yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama di perjalanan negeri akhirat. Barang siapa yang selamat padanya, perjalanan berikutnya semakin mudah. Barang siapa yang tidak selamat padanya, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Siapa orang yang tidak selamat? Ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, Man Rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu yang kamu sembah? Wa madinuka, dan apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Non-muslim yang menyembah kepada selain Allah, tidak mungkin dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Rabbku adalah Allah. Tuhanku yang aku sembah hanyalah Allah. Karena dia menyembah kepada selain Allah, maka tidak mungkin dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Tidak mungkin pula dia bisa mengatakan agamaku adalah Islam, karena dia bukan muslim. Tidak mungkin pula dia bisa mengatakan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak beriman kepada beliau. Maka dia pun mendapatkan azab kubur yang sangat dahsyat. Dan setelah azab kubur sudah menantinya azab yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana bisa kita katakan dia sudah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir? Jadi, ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya peringatan keras akan bahaya syirik. Kalau begitu, wajib kita takut. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga adalah dosa apapun selain dosa syirik juga tentu selain dosa kekafiran. Meskipun pelakunya mati sebelum bertobat, masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Karena ayat mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu di sini ada pelajaran penting terkait akidah ahli sunnati wal jamaah tentang status pelaku dosa besar.
Maksudnya ada seorang muslim melakukan dosa besar, tapi dosa besarnya itu tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Contoh, dia korupsi, makan riba, atau minum khamar, atau berjudi, dan lain-lain. Betul, itu semua dosa-dosa besar yang kita harus takut terjerumus di dalamnya. Nggak boleh kita pandang remeh. Harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Tetapi ayat ini memberi pelajaran akidah yang sangat penting. Bahwa orang muslim yang melakukan dosa-dosa besar itu tidaklah menjadi kafir, dan kelak nasibnya di akhirat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah menghendaki diampuni, maka dia bisa langsung masuk surga. Namun apabila Allah menghendaki dia diazab, maka dia pun dimasukkan ke neraka, tapi azabnya tidaklah kekal. Saya ulangi, ayat ini memberi pelajaran kepada kita. Status pelaku dosa besar, pertama, di dunia, dia masih muslim, tidak kafir, karena Allah mengabarkan dia masih ada harapan mendapatkan ampunan. Yang kedua, nasibnya kelak di akhirat sesuai kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Yang ketiga, andai dia diazab, azabnya tidak kekal. Jangan lupakan akidah ini. Karena di sana ada golongan sesat yang dibantah dengan ayat ini. Golongan pertama disebut golongan Khawarij. Mereka meyakini pelaku dosa besar murtad, kafir, dan kekal di neraka. Golongan yang kedua, golongan Mu'tazilah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tapi tidak juga muslim. Dan ini suatu keyakinan yang bid'ah. Tidak ada di kehidupan dunia ini orang yang berstatus tidak kafir dan tidak muslim. Tidak ada. Hanya ada dua, muslim dan kafir. Tapi muslim itu ada dua tingkatan secara global. Muslim yang baik keimanannya dan muslim yang lemah imannya. Mu'tazilah juga meyakini dia kekal di neraka. Yang ketiga, ada golongan Murji'ah. Apa keyakinan mereka? Pelaku dosa besar itu dia santai sajalah. Karena dia tetap aman. Sebab dosanya tidak memberi pengaruh pada imannya. Imannya menurut mereka tetap stabil meskipun dia berbuat dosa. Sehingga dia tidak terancam neraka. Maka ayat ini membantah mereka. Karena dalam ayat ini masih mengandung ancaman kan? Sebab sesuai kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, kalau Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah kehendaki diazab, maka diazab. Berarti dia masih terancam. Dan ulama Islam dari kalangan ahli sunnah sepakat, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan amalan ketaatan, dan berkurang karena perbuatan maksiat. Jadi ayat ini membantah tiga golongan sekaligus dan menjelaskan akidah ahli sunnah tentang status pelaku dosa besar. Pelajaran lainnya, ayat ini juga menetapkan sifat al-masyiah, sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukankah manusia juga punya sifat berkehendak? Ya, namun tentu tidak sama antara berkehendaknya Allah dan berkehendaknya manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha melihat lagi maha mendengar. Kita masuk dalil yang kedua. Wa qala al-Khalil alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau pernah berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah,
jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Surat Ibrahim ayat ke-35. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah wajibnya takut terjerumus dalam syirik. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut. Sehingga beliau berdoa kepada Allah agar dilindungi dari dosa syirik. Oleh karena itu, kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim." Kalau begitu, siapa yang merasa pantas, merasa aman, tidak takut terjerumus dalam dosa syirik? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut terjerumus dalam syirik. Padahal beliau seorang nabi. Beliau adalah imamul hunafa. Beliau yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Tapi ternyata masih takut terjerumus syirik. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang tidak khawatir terjerumus syirik, maka tidak diragukan lagi dia adalah orang yang sedang ditipu oleh setan. Karena bagaimana mungkin kita nggak takut? Nabi Ibrahim alaihissalam saja takut terjerumus syirik. Jadi wajib kita takut terjerumus syirik. Pelajaran yang kedua, kita pun wajib mengkhawatirkan keluarga dan anak keturunan kita. Jangan sampai mereka terjerumus syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hadis ini mendoakan keturunan beliau agar tidak terjerumus syirik. Padahal dua putra beliau adalah nabi dan rasul. Anak cucu beliau adalah para nabi dan rasul. Tetapi beliau masih takut mereka terjerumus syirik. Begitupun kita. Dan wajib kita lebih khawatir anak-anak kita terjerumus syirik daripada dosa-dosa yang lain. Semua dosa kita harus khawatirkan anak kita terjerumus padanya. Tapi dosa syirik harus lebih besar. Seandainya ada seorang ayah atau ibu mengkhawatirkan anaknya terjerumus dalam narkoba, dalam pergaulan bebas, dalam dosa riba, dalam judi online, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak khawatir anaknya terjerumus dalam dosa syirik. Maka dia adalah orang tua yang sedang ditipu oleh setan. Termasuk juga para dai, para ustadz, para kiai yang begitu semangat mengingatkan umat bahaya riba, bahaya korupsi, bahaya pergaulan bebas, bahaya narkoba. Tapi dia nggak punya semangat untuk mengingatkan umat bahaya dosa syirik. Maka dia adalah dai yang ditipu oleh setan. Karena dosa syirik itu yang paling berbahaya. Andai seseorang mati membawanya, dia nggak akan selamat, nggak akan diampuni oleh Allah dosanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang mereka prioritaskan adalah tauhid. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita benar-benar mendidik anak kita di atas tauhid yang bersih dari kesyirikan dan kekufuran, maka itu akan menjadi benteng terkuat bagi mereka dari gangguan dan godaan setan dan hawa nafsu mereka yang menjerumuskan ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ini pentingnya orang tua memperhatikan pendidikan tauhid. Agar tauhid ini menjadi benteng terkuat baginya dari narkoba, dari pergaulan bebas,
dari judi online, dari perbuatan-perbuatan yang mendekatkan mereka kepada zina, dari riba, dan lain sebagainya. Subhanallah, sampai iblis pun tahu betapa dahsyatnya tauhid melindungi kita dari perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah iblis dalam surat Shad ayat 82-83. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang memurnikan ibadah kepadamu, yang menjauhi dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebab Nabi Yusuf alaihi salam ditolong oleh Allah sehingga selamat dari hubungan terlarang. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang memurnikan ibadahnya kepada kami, yang menjauhi dosa syirik. Jadi jamaah sekalian, ini juga pelajaran penting. Kalau kita sudah paham tentang bahaya dosa syirik, buktinya apa? Buktinya adalah kita lebih semangat belajar dan mengamalkan tauhid. Jadi yang hadir di majelis ilmu sedang belajar tauhid tapi tidur, tolong diingatkan. Tolong dibangunkan ya. Harus semangat belajar tauhid. Karena bahaya syirik sangat dahsyat. Kalau kita sudah paham betapa bahayanya dosa syirik terhadap anak-anak kita, buktinya apa? Kita lebih semangat lagi mengajarkan tauhid kepada mereka. Dan juga jemaah sekalian, termasuk bukti orang yang telah memahami dahsyatnya bahaya dosa syirik adalah dia punya sifat sensitif atau peka terhadap dosa syirik. Sehingga setiap ucapan atau perbuatan yang mau dia lakukan, dia berpikir dulu, ini mengandung syirik tidak? Setiap ucapan dan perbuatan yang dia dengarkan dari anaknya, dia cari tahu, ini ucapannya, perbuatannya mengandung syirik tidak? Termasuk jamaah sekalian, apa yang dibaca oleh anaknya dalam buku pelajaran mereka, serta apa yang mereka tonton, apakah di medsos atau di YouTube, di televisi, dia juga harus peka. Jangan-jangan mengandung syirik atau menjerumuskan mereka ke dalam syirik. Sering saya ingatkan jemaah sekalian, dalam buku bahasa Indonesia SD, saya nggak lupa itu kelas berapa tuh. Buku umum, entah siapa penerbitnya, saya juga tidak perhatian. Yang jelas buku SD. Bahasa Indonesia. Untung bukan buku sejarah. Buku bahasa Indonesia. Tapi berbicara sejarah. Sejarah yang berasal dari kisah khurafat. Jadi, ada seorang anak SD membaca, saya dengarkan. Ada seorang yang menendang perahu, lalu perahu itu berubah menjadi gunung. Ini syirik jamaah sekalian. Kita harus peka. Kedengarannya cuma seperti kisah hiburan, tapi ini mengandung syirik. Kenapa? Yang maha mampu menciptakan gunung itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penciptaan gunung itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Bagaimana bisa seorang manusia hanya menendang perahu,
dia bisa menciptakan sebuah gunung. Ini juga merusak akal sehat ya. Jadi, kalau kita sudah paham bahaya syirik mengancam anak kita, maka kita harus punya kepekaan. Yang berkaitan dengan mereka, semua yang berbau syirik, singkirkan. Lihat di pakaian mereka. Ada seragam sepak bola, bendera-bendera klub-klub Eropa yang penuh dengan salib. Ini nggak boleh. Ketika Adi bin Hatim, tadi kita cerita tentang ayahnya. Siapa nama ayahnya tadi? Ada yang masih ingat? Yang bisa jawab, nggak ada hadiah. Ada yang ingat nama ayahnya? Sekarang kita berbicara tentang Adi, anaknya. Tadi nama ayahnya siapa? Hatim. Tadi kita bicara tentang ayahnya Hatim. Nasrani Arab yang dermawan, tapi hasilnya masuk neraka karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bicara tentang anaknya Hatim, Adi bin Hatim yang masuk Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Sahabat Adi bin Hatim ini saat baru pertama masuk Islam, beliau bercerita, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahab." Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di leherku masih ada kalung salib dari emas. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Adi, itrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, buanglah berhala yang ada di lehermu. Lihat jemaah sekalian, kepekaan Rasulullah SAW terhadap kesyirikan dan simbol-simbol syirik. Nah, coba lihat tuh, baju-baju bola anak kita. Dari klub-klub Eropa. Itu banyak salibnya loh. Jadi gimana solusinya kalau sudah terlanjur beli? Tinggal ditutupi aja bagian salibnya tersebut. Nggak harus dibuang pakaiannya. Ditutupi aja bagian salibnya tersebut. Dan bahkan seharusnya ditutup juga semua simbol yang terhubung dengan orang kafir. Jangan anak kita punya sikap wala kepada orang kafir meskipun hanya karena sepak bola. Ini nggak boleh. Ini termasuk dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-walimu, sebagai orang yang kamu cintai, kamu idolakan, kamu serahkan loyalitasmu, dan seterusnya. Jadi, ini bukti. Kalau kita sudah paham bahaya syirik, jangan sampai kita termasuk orang yang ditipu oleh setan. Ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita kewajiban berdoa untuk diri kita dan untuk keturunan kita secara khusus dan orang lain secara umum agar terhindar dari dosa syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari dosa syirik. Bahaya dosa syirik yang lainnya jemaah sekalian adalah
Jadi kita ringkaskan dulu. Dari apa yang kita jelaskan, dosa syirik itu pertama adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Yang kedua, dosa syirik itu mengekalkan pelakunya di neraka. Yang ketiga, dosa syirik itu menghapuskan amalan yang pernah dilakukan seorang hamba. Ini semua sudah kita sebutkan dalilnya tadi. Yang keempat, dosa syirik itu menghalangi diterimanya amalan seseorang, termasuk sedekah-sedekahnya. Kemudian yang kelima, dosa syirik itu menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, menjadi orang kafir. Ini paling tidak jamaah sekalian, 5 bahaya dosa syirik yang sangat besar. Dan kita bisa sampai pada kesimpulan, tidak ada dosa yang lebih berbahaya. Bahkan tidak ada bahaya secara mutlak yang lebih besar daripada syirik. Kalau kita perhatikan bahwa bahaya terbesar yang mengancam kita adalah hilangnya nyawa, kan? Bahaya terbesar terhadap fisik kita adalah hilangnya nyawa. Maka hendaklah kita pahami, dosa syirik itu lebih berbahaya daripada hilangnya nyawa. Sehingga bahkan, andai kita dituntut harus mengorbankan nyawa kita demi menjaga tauhid, maka kita harus lakukan. Demi agar kita tidak terjerumus dalam syirik, kita harus mengorbankan nyawa kita, maka kita harus melakukannya. Kenapa? Karena bahaya kematian itu nggak seberapa dengan bahaya dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusyrik billahi syai'an wa in quti'ta wa hurrikta." Jangan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yang paling membuatmu menderita, yaitu kamu dicincang-cincang ataupun dibakar. Yang dicincang dulu, diiris, dipenggal kecil-kecil, baru terakhir mati. Kalau mati dulu baru dicincang, ya nggak kerasa. Dibakar hidup-hidup. Menderita dulu baru mati. Itu sudah kematian yang paling menakutkan. Tapi Rasulullah SAW berpesan kepada kita, meskipun kita harus mati dengan cara seperti itu, kita tidak boleh berbuat dosa syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu hanyalah penderitaan yang sesaat. Setelah mati, kita nggak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada orang sakit kanker sampai stadium 4 menderita luar biasa ketika di dunia, lalu penderitaannya masih berlanjut ke alam kubur. Tidak ada. Kematiannya akan mengakhiri semua penderitaannya di dunia. Jadi, paling tinggi penderitaan di dunia itu adalah kematian sudah.
Namun, penderitaan karena dosa syirik adalah penderitaan yang sangat dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada kematian yang paling menderita, dan sifatnya kekal abadi, terus menerus. Meskipun jamaah sekalian, dalam syariat Islam, kalau ada seorang muslim dipaksa untuk berbuat dosa syirik, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, dia boleh melakukan secara zahir, tapi batinnya menolak. Kalau batinnya menerima, maka dia menjadi musyrik. Tapi selama batinnya menolak, maka Allah berikan ampunan. Allah berikan keringanan. Sebagaimana di surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, maka dia tidak menjadi kafir selama hatinya tetap beriman. Namun intinya yang perlu kita pahami adalah bahkan bahaya kematian yang kematiannya adalah kematian yang paling menderita, itulah bahaya terbesar yang mengancam kita di dunia ini. Maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya dosa syirik. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Barangkali ada ya pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustadz atas materi dan ilmu yang disampaikan kepada kami semua. Berikutnya bagi pemirsa BSTV dan TV Sunnah yang lainnya untuk pertanyaan di 081180333389, dan bagi umahat bisa melayangkan melalui kertas atau bertanya langsung nanti ketika ada waktu selanjutnya. Kami akan bacakan pertanyaan melalui kertas dulu Ustadz dari jamaah. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon izin Ustadz, ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apa bahaya syirik yang paling fatal Ustadz? Baik, kita jawab dulu satu persatu ya. Siap. Baik. Bahaya syirik yang paling besar adalah mengekalkan pelakunya di neraka. Dosa apapun yang telah menyebabkan pelakunya masuk neraka, maka suatu hari dia akan keluar dari neraka, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Inilah bahaya yang paling besar. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustadz. Yang kedua, kapan situasi yang menyebabkan seorang bisa dianggap melakukan syirik begitu? Orang yang berbuat dosa syirik itu ada 2 macam. Yang pertama, non-muslim. Artinya memang dia kafir, memang dia musyrik pada asalnya. Maka kita wajib meyakini mereka adalah orang kafir, mereka adalah orang-orang musyrik, yang kalau nggak bertobat sampai mati, pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang kedua, apabila dia seorang muslim, kemudian dia melakukan dosa syirik, kapan dia bisa dihukumi sebagai musyrik? Apabila perbuatan dosanya itu betul-betul merupakan dosa syirik besar, ada dalil yang menunjukkannya, dan tidak ada lagi penghalang untuk memvonisnya sebagai musyrik. Apa penghalangnya? Ada 4. Yang pertama, kebodohannya, ketidaktahuannya. Artinya orang yang berbuat syirik karena ketidaktahuan, dan dia asalnya muslim, maka dia tidak otomatis bisa divonis sebagai kafir atau musyrik. Yang kedua, salah takwil. Dan ini juga cabang dari kebodohan. Yang ketiga, penghalang yang ketiga adalah karena dia dipaksa. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Orang yang dipaksa dan hatinya tetap menolak,
maka dia tidak boleh dikafirkan. Yang keempat, al-khata', ketidaksengajaan. Seperti orang yang sangat gembira, tanpa sengaja dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan akulah Rabbmu." Dia tidak sengaja, maka dia tidak dikafirkan. Jadi, dia dikafirkan apabila yang dia lakukan itu benar-benar dosa kesyirikan atau kekufuran dan telah hilang penghalang-penghalang dalam pengkafirannya. Oleh karena itu kesimpulannya, jika seorang muslim terjerumus dalam dosa syirik, untuk memvonisnya murtad perlu kehati-hatian, dan syarat-syarat ini hanya bisa diterapkan oleh orang yang berilmu. Namun ini tidak sama ya dengan orang yang sudah jelas-jelas pindah agama. Maka itu harus kita yakini dia sebagai orang yang murtad, kafir, musyrik, bukan lagi seorang muslim. Wallahu alam. Yang ketiga Ustaz, jazakallahu khair. Yang ketiga, apakah dosa syirik yang telah lalu bisa diampuni Ustaz? Ya, tadi sudah kita bahas. Yang tidak terampunkan itu kalau dia nggak bertobat sampai mati. Biarpun dosa syiriknya sudah 30 tahun lalu, selama dia nggak pernah bertobat, dosa syiriknya tidak akan diampunkan. Biarpun dia melakukan semua kebaikan, dan semua kebaikannya itu tertolak. Tapi kalau dia bertobat, bukankah mayoritas sahabat dulunya musyrik? Maka pasti Allah akan ampuni. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya tadi Ustaz katakan terkait kita menegur anak-anak yang memakai tadi Ustaz pakaian bola atau tontonan yang syirik Ustaz. Lalu ketika ditegur, anak ini menjawab, Abi dan Umi ini melarang aja bisanya, solusinya nonton apa dong gitu. Maka masa nonton unyil terus gitu katanya. Itu yang pertama Ustaz. Baik. Ustaz. Pertama, ada atau tidak solusinya, itu bukan alasan seseorang belum mau meninggalkan kemaksiatannya. Ini perlu kita pahamkan kepada anak kita. Orang yang diingatkan untuk meninggalkan perbuatan salah dan belum ada solusi pengganti, itu bukan alasan yang membolehkan dia tetap di dalam dosanya. Karena bagaimana kalau dia mati dalam keadaan masih berbuat dosa karena alasan menunggu solusi? Berarti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang perlu kita ingatkan. Kecuali jika dia meninggalkan itu, dia tertimpa mudarat yang lebih besar. Contoh misalkan jemaah sekalian, ini kalau terjadi. Ada orang yang bekerja di lembaga ribawi. Tapi kalau dia nggak bekerja di situ, keluarganya bisa mati kelaparan. Benar-benar nggak ada solusi lain. Misalkan, benar-benar nggak ada solusi lain. Nah, itu sifatnya darurat. Kalau begitu boleh dia menunggu solusi. Kalau tidak, maka itu bukan darurat. Wajib dia segera tinggalkan perbuatan haramnya tersebut. Tidak boleh dia mengatakan, saya belum punya penggantinya, saya belum punya solusi lain. Gimana kalau dia mati sebelum dapat solusi lain? Berarti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini perlu kita pahamkan kepada anak kita kalau berkata seperti itu. Yang kedua, sebenarnya solusi banyak. Terlalu banyak. Cuma kita yang tidak membiasakan anak kita untuk menikmati solusi-solusi itu. Contoh, buku-buku sejarah. Itu sebenarnya solusi yang sangat indah. Kalau kita bisa menenggelamkan anak kita pada buku-buku sejarah. Kenapa Al-Quran dan hadis itu begitu banyak sejarah? Karena itu kan menarik hati manusia sebetulnya. Itu menarik hati manusia. Mereka bisa tenggelam dalam catatan-catatan sejarah tersebut. Kalau mereka bisa tenggelam lagi dalam
dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tentu itu lebih indah lagi. Cuma ini memang perlu pembiasaan. Yang kedua, kita bisa cari tontonan-tontonan lain yang menarik. Ya jangan unyil juga. Cari yang lebih menarik dan lebih syar'i. Alhamdulillah sekarang banyak. Ya mungkin ada YouFit Kids, ya kan? Atau yang lainnya. Ini perlu juga kreativitas dari orang tua untuk mencari dan menyiapkan bagi anak-anak hal-hal yang menarik. Termasuk ajak mereka berolahraga, daripada nonton gak jelas, mending olahraga. Ini butuh kreativitas dari orang tua. Masalahnya orang tuanya juga sibuk nonton di HP-nya. Ini muskilahnya di sini. Jadi seakan-akan orang tua malah senang karena gak terganggu juga. Anaknya sibuk nonton. Nah, cobalah waktu kita yang berharga ini pergunakan baik-baik untuk mendidik anak kita. Terlebih lagi, masa kita mendidik itu sebenarnya singkat. Nggak lama lagi dia sudah besar, dia sudah punya aktivitas sendiri, sudah sulit bersama kita. Maka manfaatkan masa-masa emas mereka untuk kita bersama, berkegiatan bersama, sampai mereka lebih senang bermain dengan kita daripada menonton televisi. Ajak mereka olahraga, dan kegiatan-kegiatan bermanfaat yang lainnya. Maka ini butuh kreativitas dari orang tua, dari ayah dan ibu. Wallahu alam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Yang selanjutnya, apakah merasa takut atau tidak enakan dilihat manusia karena melakukan hal yang buruk atau dosa, misalnya gibah dan seterusnya, namun merasa aman dari pengawasan Allah, apakah termasuk syirik, Ustaz? Ya, kalau kondisinya seperti itu termasuk syirik. Berarti seakan-akan manusia lebih dia takuti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini belum sampai tingkat syirik besar, melainkan syirik kecil. Insya Allah ada bab tersendiri yang membahas tentang syirik dalam merasa takut. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Bismillah, semoga Allah selalu merahmati Ustaz. Bagaimana cara tobat dosa syirik, yaitu mengubur ari-ari bayi dengan kendi yang dibeli di pasar dan di dalamnya ada pensil dan lain-lain. Jazakallahu khair Ustaz. Apabila itu diyakini berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pengaruh, maka syirik besar. Sehingga bertobatnya, di samping memenuhi syarat-syarat tobat, adalah dengan kembali masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau cuma diyakini itu hanyalah sebab kemanfaatan bagi si anak, dan Allah yang memberi pengaruh, Allah yang memberi manfaat, maka syirik kecil. Maka bertobatnya cukup dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Dan syirik kecil itu bukan berarti dosanya kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Cara bertobatnya dengan memenuhi syarat tobat yang 5. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa itu. Yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, masih ada waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemput atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Tapi jika itu syirik besar, ditambah dengan kembali masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu alam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah Ustaz, menyiramkan air yang sudah dibacain doa. Ya, lalu bacain doa ke kendaraan maksudnya Ustaz, agar kendaraan tersebut tidak mogok-mogok lagi. Apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan kesyirikan Ustaz? Baik. Jika dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membacakan doa kepada Allah di air tersebut,
atau membacakan ayat-ayat Al-Quran di air tersebut, maka semoga ini belum termasuk syirik, cuma lebih afdal untuk dihindari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Memang masih ada khilaf ulama, apakah meruqyah benda-benda itu disyariatkan atau tidak. Pendapat yang lebih kuat insya Allah tidak disyariatkan. Jadi meruqyah itu membacakan doa ataupun ayat Quran di air, atau membacakan secara langsung, itu hanya untuk orang yang sakit, bukan benda-benda. Adapun solusinya untuk benda-benda, cukup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bertobat dari dosa-dosa kita, karena bisa jadi urusan-urusan kita dipersulit oleh Allah karena dosa-dosa kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Kata para ulama, ayat ini bermakna sebaliknya. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan memudahkan urusannya. Jadi itu solusinya, berdoa kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa kita. Semoga mobil kita pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah berikan ganti yang lebih baik. Wallahu alam. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, saya pernah melihat video ada yang mendapatkan rezeki berupa makanan. Dia kemudian berkata rezeki anak soleh. Terus temannya berkata kalau mengatakan seperti itu adalah termasuk syirik. Jadi harusnya dia berkata alhamdulillah rezeki dari Allah. Itu bagaimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Baik. Mengucapkan rizki anak soleh, apakah itu termasuk syirik? Wallahu alam, yang nampak itu belum sampai tingkat syirik. Karena yang dia maksud bukan rizki dari anak soleh, melainkan bagi anak soleh. Iya kan? Kalau yang dia maksud rezeki dari anak soleh, tentu syirik. Karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Wabtagu indallahi rizqa, dan carilah rezeki itu dari sisi Allah. Jadi maksud ucapannya adalah rizki untuk anak soleh, bukan rizki dari anak soleh. Sehingga itu bukan syirik. Bukan syirik dari sisi keyakinan bahwa yang maha memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin saja terjerumus dalam syirik lain, yaitu ujub. Merasa dia anak soleh. Nah ini juga syirik. Namun syirik kecil. Karena orang yang ujub itu dia mempersekutukan Allah dengan dirinya. Dia merasa bangga diri. Mirip dengan riya. Hanya riya itu mempersekutukan Allah dengan orang lain. Pingin dipuji orang. Pingin dibanggakan oleh orang. Kalau ujub, dia membanggakan dirinya. Mungkin syirik dari sisi itu. Kalau dia merasa sudah soleh. Seharusnya kita bersifat tawadhu. Dan kita selalu dalam keadaan harap-harap cemas. Kita ini orang soleh atau bukan? Jangan kita memastikan bahwa kita ini sudah pasti orang soleh. Maka ini termasuk ujub. Rasulullah SAW mengingatkan,
Thalathun muhlikat, ada 3 dosa yang membinasakan. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Jadi ini berbahaya. Kita kagum terhadap diri kita, amalan kita, sehingga kita berani mengatakan kita sebagai orang soleh. Ini tidak pantas. Wallahu alam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ada dari keluarga kami diberi minuman. Setelah minum air tersebut jadi berubah aneh perilakunya. Yang saya tanyakan, apakah ada doa untuk ada keluarga diberi minum tersebut, Ustaz? Jadi pertanyaannya, adakah doa? Ya, untuk menangkal keluarganya yang tadi diberi minum, lalu perilakunya langsung aneh begitu. Baik, bisa jadi dia disihir melalui media minuman. Ya, solusinya adalah dengan diruqyah. Dibacakan padanya doa-doa ruqyah. Dan doa-doa ruqyah Rasulullah SAW itu singkat-singkat saja, hendaklah kita hafalkan. Di antaranya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Atau dengan membacakan Al-Quran untuk meruqyahnya, seperti membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Baca di hadapannya, kemudian tiup. Kalau memang ada kecurigaan, dia terkena sihir. Wallahu alam. Cek. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika kita telah bertaubat dari dosa syirik, maka pahala-pahala yang lalu telah dihapus. Namun apakah dihitung kembali ya? Kembali lagi gitu Ustaz, begitu taubat. Kalau kita bertobat. Ya. Jawabannya ada perbedaan pendapat ulama. Apakah orang yang amalannya sudah terhapus karena dosa syirik, kalau dia bertobat bisa kembali? Maka jemaah sekalian, tidak ada dalil tegas yang menunjukkan amalannya bisa kembali. Jadi, pada dasarnya kan amalannya sudah terhapus. Untuk kita mengatakan amalannya bisa kembali, tentu perlu dalil. Namun tidak ada dalil tegas yang menunjukkan amalannya bisa kembali. Sehingga kita harus takut. Bisa jadi amalannya memang nggak bisa kembali lagi. Tetapi yang paling penting adalah kita bertobat. Karena kalau kita bertobat, meskipun amalan kita nggak kembali, tapi dosa-dosa kita juga terhapus. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Kita bertobat dan kita pertahankan tobat kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah wajib bagi kita mengingatkan saudara kita yang kita tahu pernah melakukan dosa syirik, Ustaz? Ya, itu kewajiban terbesar kepada keluarga kita. Menyelamatkan dia dari api neraka. Dan insya Allah di bab yang kelima akan kita bahas lebih detail. Kewajiban mendakwahkan tauhid. Ini adalah jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah bukti cinta kita yang terbesar kepada keluarga kita. Kalau kita ingatkan dia akan dosa syiriknya yang dia lakukan. Meskipun dosa syirik itu sudah lama dia lakukan, tapi bisa jadi dia masih melakukannya, atau kelak di masa depan dia akan melakukannya,
kalau dia tidak menyadari bahwa itu adalah syirik. Maka wajib bagi kita mengingatkan. Bahkan, orang yang tidak pernah berbuat dosa syirik pun harus kita ingatkan. Jangan sampai terjerumus syirik. Inilah pentingnya kita pelajari bab ini. Bukan sekedar kita mengingatkan keluarga yang sudah terjerumus syirik, tapi untuk melindungi mereka, jangan sampai terjerumus syirik. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, kalau ibu kita berbuat syirik, apakah dosa anaknya bisa diampuni? Tidak Ustaz ya? Ibu berbuat syirik, apakah dosa anak bisa diampuni? Maksudnya gimana? Maksudnya ada kaitannya gak Ustaz antara ibu yang rajin berbuat syirik dengan amalan anak? Nah, ada kaitannya gak ketika anak juga nanti berdosa, anak beramal, ibunya berbuat syirik terus, amalnya diterima atau enggak? Terus dosanya diampuni atau tidak, seperti itu? Iya, jadi nggak ada kaitannya. La taziru waziratu wizra ukhra, kata Allah, seorang pendosa tidak menanggung dosa yang lainnya. Jadi masing-masing. Kecuali sang anak meridoi ibunya berbuat syirik, maka saat itu sang anak sudah terjerumus dalam dosa syirik juga. Begitu pula kalau sang anak tidak berusaha mencegah atau mengingatkan ibunya berbuat dosa syirik, maka dalam hal ini dia pun ikut berdosa. Dan apabila dia sampai pada persetujuan hati terhadap perbuatan suki pembicaraan yang lain, kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Lihat, padahal dia nggak ikut melakukan. Tapi karena dia ridho setuju, maka kata Allah, kamu sama dengan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyetujui perbuatan syirik ayah beliau. Bahkan beliau sudah berusaha mengingatkan. Tentu beliau tidak menanggung dosa ayahnya. Begitu pula Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan anaknya. Sampai anaknya sudah mau mati pun, beliau masih berdakwah mengingatkan anaknya. Tapi anaknya yang tidak mau bertobat, tentu Nabi Nuh alaihissalam tidak ikut berdosa atas perbuatan anaknya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan. Bagaimana menyikapi anak kita yang menikahi seorang yang baru mu'alaf, tapi berjalannya waktu anak kita ini berpisah, ya berpisah dalam waktu kurun waktu bulanan gitu saat berpisah. Lalu mereka rujuk kembali. Yang ditakutkan selama berpisah tersebut si istri kembali ke agamanya yang lama yaitu kafir dan akan kembali bersatu. Pertanyaannya, apakah dosa kita sebagai orang tua mengatakan kalau kamu menikahinya lagi dalam keadaan istrimu itu masih kafir, janganlah kamu mengikuti lagi saya sebagai orang tuamu, gitu. Kalau itu adalah peringatan, ancaman yang bisa bermanfaat, maka bagus, sangat bagus. Tapi kalau bisa membuat dia malah lari dari kita, maka hendaklah dihindari, cari cara lain yang lebih halus. Tapi jika kita melihat dengan seperti itu membuat anak kita khawatir, takut, maka berarti itu cara yang tepat. Jadi tergantung kondisi anak kita. Solusi yang terbaik insya Allah kalau mereka memang masih pingin rujuk, maka dia pastikan saja lagi bahwa istrinya masih muslimah. Andai pun istrinya sudah kembali murtad, ajak lagi kembali masuk Islam. Ajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru dinikahi lagi. Kalau dia menikahi lagi dalam keadaan istrinya sudah murtad, maka pernikahannya tidak sah. Jadi ini kasusnya beda ya.
Justru kalau dia masih Yahudi atau Nasrani, kemudian dinikahi oleh seorang Muslim, pernikahan mereka sah. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, kemudian murtad, apakah dia tadinya Muslim aslinya atau memang tadinya kafir, maka pernikahan mereka tidak bisa lagi dilangsungkan dalam keadaan dia pernah murtad. Ini enggak berlaku. Yang dibolehkan hanya dia Yahudi dan Nasrani yang asli. Nah, dan dibolehkan itu bukan berarti dianjurkan, tidak. Dibolehkan pun dengan syarat. Syarat utamanya ada keyakinan kuat sang suami bisa membimbing istrinya untuk masuk Islam. Itu hikmahnya. Mengapa dibolehkan laki-laki Muslim menikahi Yahudi dan Nasrani? Intinya, kalau dia murtad, nggak bisa lagi dinikahi, kecuali dia kembali bertobat. Dan harus setiap Muslim yang murtad, wajib bagi kita mendakwahi dia untuk kembali masuk Islam sebelum kematian datang menjemput. Itu kewajiban kita. Jangan pula kita biarkan dia menjadi kafir. Apalagi kalau dia sudah hamil, misalkan punya anak, ini sangat berbahaya bagi cucu kita nanti. Iya. Jadi yang terbaik insya Allah, kalau memang masih bisa diselamatkan, ajak mantan istrinya itu masuk Islam dulu, andai dia sudah kafir, baru kemudian mereka dinikahkan. Nah, kemudian setelah itu, orang tua juga harus ikut berperan dalam menguatkan iman wanita mu'alaf ini, menantu yang mu'alaf. Ya, kalau sampai dia murtad, itu menunjukkan imannya belum kuat. Nah, mungkin karena kelalaian kita juga tidak mengajari dia keimanan, tidak mengajarkan dia keislaman, begitu pula tidak berlaku baik kepada dia. Bukankah di antara yang berhak menerima zakat itu adalah mu'alaf? Karena memang dianjurkan orang yang mu'alaf itu kita berlaku baik, supaya dia tambah cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi jangan diperlakukan buruk. Berbuat baik kepadanya. Banyak-banyak sedekah kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu tambah kuat imannya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari pertanyaan tulisan. Apakah kalau orang buang sampah sembarangan di jalan-jalan atau di kebun-kebun itu suatu kezoliman Ustaz? Tentu. Itu suatu kezoliman. Dan bertentangan dengan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Fa'adnaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Jadi, kita hilangkan sampah-sampah di jalan. Dan apapun yang mengganggu orang di jalan. Baik mengganggu bisa membuat dia kesandung misalkan. Atau karena baunya yang tidak enak. Maka itu bagian dari keimanan. Itu bagian dari keimanan. Maka sebaliknya, orang yang mengganggu orang, apakah dengan meletakkan duri di jalan, atau sampah di jalan, atau di tempat milik orang, maka ini menyelisihi cabang keimanan. Dan itu adalah suatu kezaliman yang kelak akan menjadi panjang urusannya di hari kiamat. Rasulullah SAW mengingatkan kita, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Makin banyak orang yang tersakiti karena sampah yang dia buang, maka dosanya pun akan semakin besar. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua dan juga para jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan pada semuanya dan kami yang bertugas mohon undur diri dan mohon minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada pertanyaan yang belum dibacakan, insyaallah akan dibacakan di pertemuan selanjutnya. Kami yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.